Agaknya manusia setengah gila tengah memuja kebenarannya sendiri. Anonim. Gania masuk ke dalam galeri menemui anak lelakinya yang sudah dikabari bahwa ia akan datang ke galeri sekitar jam 9 pagi. Yang seharusnya ia pakai untuk berangkat ke kantor. Alhasil perempuan parubaya itu mengundur jam kerjanya guna menemui Hafif, agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari sang menantu, yang memang sampai detik ini belum mengetahui perihal keadaan jiwa Hafif yang agak kacau. Bahkan bisa dikatakan tidak tenang. Assalamualaikum. Gania mengucap salam ketika pintu galeri telah terbuka lebar. Di belakangnya ada sosok Rauf, yang ikut serta untuk memastikan keadaan Hafif setelah mendengar cerita dari sang istri. Waalaikumsalam, Mi. Sahut Hafif yang mulanya sibuk dengan beberapa pekerjaan di komputer. Namun ketika menyadari kedua orang tuanya telah datang, ia pun segera menjeda beberapa pekerjaan yang seharusnya ia selesaikan. Almira sudah berangkat ke rumah sakit, Viv? Tanya Gania sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lelaki itu menganggukkan kepala, menyalami kedua orang tuanya secara bergantian. Sudah, Mi, sebelum jam 8 Almira sudah berangkat kerja. Gania menarik kursi di dekat meja kerja milik Hafif, yang terhubung dengan beberapa properti sebagai penunjang dari tampilan luar, bahwa galeri tersebut menyediakan jasa wedding organizer. Yang Papa lihat, keadaan sekitarnya aman-aman aja, Viv. Rauf memberi pendapat sembari duduk bersama sang istri. Kalau di alam nyata, memang aman, Pa. Gak ada yang gimana-gimana. Yang bermasalah itu kan mimpi aku buruk terus. Tadi malam gimana? Rauf mengubah pandangannya ke arah sang anak lelaki. Tadi malam justru gak mimpi mengenai Almira. Yang aku lihat hanya padang gersang tanpa ada kehidupan di sana. Beneran gak ada Almira di padang gersang itu. Gania mengimbuhi ucapan Hafif. Lelaki itu menggelengkan kepala. Gak ada, Mi. Tadi malam mimpi itu saja. Setelahnya aku bangun seperti biasa, untuk sholat malam bareng Almira. Umi dan Papa sudah cari solusi. Jadi kita coba untuk ketemu dulu dengan kenalan Papa. Ini bukan berpikiran kamu yang sakit kejiwaan. Tapi nggak salah kalau kita ke dokter buat memastikan bahwa mental kamu itu sebenarnya nggak kenapa-napa. Sebenarnya Hafif agak keberatan untuk dibawa ke dokter yang dimaksud. Secara tidak langsung menandakan bahwa kejiwaannya memang terganggu. Namun ia tidak menolak untuk diajak oleh uminya. Ia pun ingin tahu bagaimana kesehatan mental yang ia miliki saat ini karena mimpi buruk itu. Kenapa kamu memilih untuk mendiamkan masalah seperti ini dari Almira? Rauf melontarkan pertanyaan pada Hafif. Aku bukan gak mau terbuka ke dia, Pa. Yang buat aku belum yakin cerita, nantinya dia akan takut untuk tinggal sama aku. Walaupun hanya dalam mimpi, tapi kan dengan mimpi-mimpi yang penuh darah seperti itu, pasti dia jadi kepikiran dan aku gak malah mengganggu mental dia juga, yang sebenarnya baik-baik saja. Aneh banget deh, Pa. Hafif ini gak pernah loh mimpi-mimpi buruk yang seperti itu. Apalagi mimpinya seperti menunjukkan tentang masa depan dia bersama Almira. Gania memberikan pendapat kepada sang suami. Coba pisah dulu dari istri, Viv. Maksud Papa, Almira dipulangkan ke rumah orang tuanya untuk beberapa waktu. Loh, terus aku gimana? Aku kan suaminya, Pa. Kan sementara waktu, kamu bisa tinggal di sini atau balik ke rumah Papa. Memangnya ada pengaruh dengan galeri ini, Pa? Sebelumnya baik-baik saja kok. Ini galeri juga sudah 2 tahun. Papa nggak katakan galeri kamu bermasalah. Kita juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Daripada nanti kamu benar-benar menyakiti Almira secara kehidupan nyata. Nggak tahu kan, apalagi hanya ada kalian berdua di sini. Papa khawatir juga dengan Almira. Mana perempuan itu nggak tahu masalahnya gimana. Nanti tiba-tiba jadi runyam. Kasihan anak perempuan orang. Aku takut dia salah memahami permintaan itu, Pa. Jangan sampaikan dulu masalah utamanya. Kalau kamu minta dia pulang ke rumah orang tuanya.
Toh dia pasti tahu juga kalau beberapa waktu lalu kamu sempat mimpi buruk. Dia pasti mencoba mengerti dengan keadaan kamu sekarang. Hafif mempertimbangkan saran yang diberikan oleh papanya mengenai sang istri yang harus keluar dari galeri untuk beberapa waktu. Nanti aku coba sampaikan ke Almeira. Akhirnya Hafif mengikuti saran tersebut. Jam istirahat hari ini dipakai oleh Almeira untuk pulang ke galeri. Setelah melepaskan jas dokter yang tadinya masih melekat di tubuh, ia segera mengambil ransel dan kunci mobil. Melesat ke parkiran menuju mobil miliknya untuk melihat keadaan yang sekarang menjadi tempat tinggalnya bersama Hafif. Beruntungnya jalanan tidak macet total, walaupun cukup padat. Namun Almeira masih memiliki kesempatan mengejar waktu istirahat 1 jam yang ia habiskan di jalan hingga kembali ke rumah sakit lagi. Tiba di galeri, ia tidak mendapati mobil milik sang suami berada di sekitaran. Sampai mengedarkan pandangan ke sekeliling, ternyata galeri benar-benar sedang kosong. Tidak ada Hafif sama sekali. Beberapa anak buah yang biasa membantu Hafif sedang libur, karena memang untuk minggu ini mereka tidak memiliki job wedding, sehingga bisa dipakai untuk istirahat. Setelah minggu lalu benar-benar full dari Senin hingga ke Minggu lagi. Mata Almeira tertuju kembali kepada pohon besar yang ada di depan galeri. Namun sudah tidak seperti beberapa waktu lalu, yang membuatnya sedikit bergidik ngeri sebab bayangan yang tertuju ke halaman galeri milik sang suami. Tampak beberapa mobil berlalu lalang, namun tidak terlalu ramai. Bangunan berlantai 2 itu Almeira pandangi dengan tatapan tajam, sampai ia keluar dari mobil dengan kantong hitam yang berisi beberapa barang penting. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman dan sepi, ia mencari titik sudut galeri guna menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sempat dia niatkan untuk ditunda. Karena memang harus dikerjakan tanpa diketahui oleh Hafif. Dengan tergesa-gesa, Almeira pun mulai menggali beberapa titik sudut untuk mengikuti arahan yang telah ia dapatkan. Namun dengan tatapan yang was-was, ia takut jika Hafif kembali dalam waktu dekat. Sedangkan pekerjaannya baru saja ia mulai. Oke, aman, selesai. Ujarnya sembari memastikan keadaan sekitar. Walaupun ia malu sendiri seperti sosok pencuri yang takut terciduk. Dokter Almeira. Hafif memastikan mesin mobil dari jarak yang cukup jauh. Menajamkan matanya pada objek dekat galeri. Mobil yang ia kendarai gagal masuk ke area galeri. Ketika mendapati sosok tubuh sang istri tampak sedang sibuk sekali di sekitaran sana. Bahkan perempuan itu seperti mengelilingi galeri, seakan-akan sedang mencari sesuatu atau justru bukan mencari sesuatu. Karena yang Hafif lihat perempuan itu sedang menggali beberapa bagian tanah, sampai terlihat tidak rata. Bahkan berlubang sebab galian yang Almeira lakukan sangat tidak profesional. Apa yang Almeira lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Rasa penasaran semakin menyeruak ke dalam kepala. Bahkan dahinya sampai mengeringit, guna memastikan bahwa perempuan itu adalah benar-benar istrinya. Hafif tidak berniat menghampiri perempuan itu. Bahkan ia hanya memperhatikan kesibukan demi kesibukannya. Sampai Almeira benar-benar menyelesaikan pekerjaannya dan masuk ke dalam galeri. Sekitar 15 menit dari Almeira berada di dalam, Hafif pun menghidupkan mesin mobilnya kembali, lalu masuk ke area parkiran galeri. Ya, tentu saja ia akan menemui Almeira di sana, sebab perempuan itu justru tidak langsung pulang ke rumah sakit, yang sepertinya memang akan menghabiskan waktu istirahatnya di galeri. Dengan tergesa-gesa, lelaki itu keluar dari mobil untuk menemui istrinya di dalam. Ia tidak berniat mencari tahu apa yang baru saja Almeira lakukan tadi di sekitaran. Bahkan Hafif bisa melihat jelas bagaimana hasil dari perempuan itu mengelilingi galeri. Walaupun ia tidak akan memberi komentar, bahwa hasil kerja keras Almeira barusan jauh dari kata layak. Ditabur benih tanaman pun belum tentu tumbuh. Ketika pintu telah terbuka, ia mendapati Almeira duduk di sofa dengan tatapan penuh ke arah handphone. Sampai ia tidak menyadari kehadiran sang suami saking fokusnya pada benda pipih di tangan. Assalamualaikum. Hafif menyadarkan fokus sang istri dengan mengucapkan salam. Tampak perempuan itu kaget mendapati sosok suaminya yang ternyata sudah berada di galeri. Waalaikumsalam. Loh, Mas pulang?
Ya pulanglah, kok kamu kaget gitu? Saud Hafif dibarengi kekehan kecil. Dari mana? Tadi Umi dan Papa ajak Mas keluar sebentar. Oh, bibir perempuan itu mengerucut, menepuk sofa di sebelah yang masih kosong. Sini duduk. Ia meletakkan handphonenya di sebelah. Tatapan Almira tertuju penuh kepada sang suami. Gak biasanya istirahat mau pulang ke galeri. Ujar Hafif ingin tahu. Iya nih, rencananya aku mau ajak Mas makan siang di luar. Tapi karena Mas gak ada di sini, ya udah akhirnya aku gak jadi. Berarti kamu belum ada isi perut. Nanti beli roti. Hari ini pasien juga gak terlalu banyak di rumah sakit. Jadi luang juga. Bisa gantian sama dokter lain. Hafif menganggukkan kepalanya beberapa kali. Hanya mau makan bareng Mas aja, yang buat kamu sampai pulang ke galeri. Iya, memangnya apa yang Mas lihat dariku, selain ingin makan siang bareng Mas? Lelaki itu tampak berpikir sejenak, seakan-akan mencoba menerka. Apa ya yang bisa dilakukan oleh Almira selain mengajaknya makan siang bersama? Namun Hafif justru mendapati sikap Almira yang kikuk bukan main, karena pertanyaannya barusan. Jadi Hafif bisa menyimpulkan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi pada istrinya. Oh ya Mas, Papa dan Umi datang ke galeri, sengaja mau ketemu Mas atau gimana? Kok Mas gak ada kabari aku kalau mereka bakal datang? Gak apa-apa Al, hanya kunjungan biasa. Tadi Umi tanya kamu juga. Mas jawab sudah berangkat kerja. Aku boleh minta izin ke kamu gak? Izin apa? Untuk beberapa malam ini aku pulang ke rumah orang tua ya. Maksudku aku tinggal di sana untuk beberapa waktu. Hafif kaget mendengar permintaan Almira barusan, yang belum lama papanya sampaikan. Justru istrinya sudah mengatakan lebih cepat ketimbang dirinya. Boleh Al, nggak masalah kalau memang mau menginap di rumah orang tua. Almira tersenyum manis. Makasih. Hafif tidak keberatan dengan izin sang istri barusan, sebab kesempatan sudah datang tanpa ia minta. Tentunya Hafif tidak akan mencari alasan Almira yang ingin menginap di rumah orang tuanya cukup lama. Ia tidak ingin perempuan itu jadi berubah pikiran. Sang istri telah kembali ke rumah sakit setelah jam istirahatnya habis. Namun tak lama berselang, Zidan datang ke galeri untuk menanyakan beberapa persiapan yang akan mereka lakukan di proyek minggu depan. Zidan orang yang sudah bisa Hafif percayakan untuk membantu pekerjaan berat di galeri. Loh Mas, ini handphone Mbak Almira ketinggalan, ujar lelaki yang baru saja mendudukkan diri di kursi tunggu. Menyodorkan benda pipih milik Almira pada lelaki yang sedang mengemasi beberapa properti di sebelahnya. Oh alah, iya, dan lupa dimasukkan ke dalam tas. Hafif pun mengambil benda pipih yang disodorkan Zidan kepadanya. Tanpa sengaja, ia menekan tombol on sehingga layar handphone itu kembali menyala. Sampai Hafif cukup kaget, mendapati handphone istrinya yang sudah dalam keadaan password. Ia masih ingat handphone Almira tidak menggunakan password sejak mereka menikah. Entah mengapa jadi ada satu kecurigaan mengenai perubahan sepele barusan. Sampai ia pun mendapati bahwa bukan lagi foto pernikahan mereka sebagai wallpaper handphone milik sang istri. Ada rasa kecewa, namun Hafif berusaha untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tiba-tiba dadanya cukup sesak, sampai ia mencoba memasukkan tanggal istimewa pernikahan mereka. Namun bukan itu yang menjadi password utama untuk login ke handphone Almira. Tentu saja ini sudah menjadi jawaban bagi Hafif, jika ada hal penting di dalam, yang membuat istrinya mengunci dan membatasi akses dirinya untuk melihat secara langsung apa saja isi yang ada di dalam percakapan Almira bersama beberapa orang yang ia kenal. Kenapa Mas, kok malah melamun? Tanya Zidan heran melihat ekspresi Hafif di tempat. Lelaki itu menggelengkan kepala. Gak apa-apa Dan. Ia cukup meletakkan handphone milik Almira ke dalam saku celana, lalu kembali melakukan aktivitas yang sempat tertunda. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak pikiran Hafif. Apalagi mengenai kepekaan Almira yang sangat mendadak, tanpa ia singgung dan menyampaikan secara langsung. Mengenai keinginan papanya untuk Almira keluar sementara waktu dari galeri. Namun ternyata perempuan itu terlebih dahulu menyampaikan izin bermalam di sana.
walaupun bisa jadi hanya kebetulan belaka. Namun Hafif merasa agak aneh, karena ia sendiri berpikir, ini Almeira yang terlalu peka atau memang perempuan itu sudah tahu terlebih dahulu dengan apa yang belum ia sampaikan. Ingatannya langsung kembali kepada aktivitas Almeira yang sempat ia lihat di sekitaran luar galeri. Bahkan sang istri sampai mengelilingi galeri beberapa kali. Hafif segera melihat langsung bekas kalian Almeira. Apa yang sebenarnya perempuan itu lakukan dengan kalian di luar. Kemudian disusul oleh Zidan. Mereka berdua melihat beberapa cangkulan tanah. Memang hasilnya sangat berantakan, sehingga membuat tampilan luar galeri jadi sedikit tidak tertata. Loh, Mas Hafif mau tanam apa? Kok jadi dicangkuli dari ujung ke ujung? Tanya Zidan penasaran. Juga kaget mendapati keadaan sekitaran galeri yang sudah awut-awutan. Bukan saya dan... Terus siapa kalau bukan Mas Hafif? Gak mungkin Mbak Almeira bisa cangkul sebanyak ini. Nah, itu dia. Justru yang gak mungkin itulah hasil Mbak Almeira. Dia yang mencangkul semuanya. Hah? Masa iya? Untuk apa, Mas? Saya juga gak tahu. Coba kita cari tahu ya. Kenapa dia mencangkuli dari ujung sampai ujung? Zidan terkekeh mendengar sautan Hafif. Menganggap bahwa ucapan itu hanya sekadar candaan. Padahal memang yang disampaikan Hafif itu benar adanya. Sudah mirip padang gersang, Mas, kalau sekitaran galeri seperti ini. Tiba-tiba saja perkataan Zidan menjadi salah satu jawaban dari mimpinya tadi malam. Padang gersang,